Yang Caturatna, Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Liensen Siddhihom. Saudara-saudara Dharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Sampai hari ini masih banyak orang yang mengira bahwa manusia hanya punya satu kehidupan saja. Setelah kehidupan yang dijalaninya selesai, semuanya pun tamat selama-lamanya. Ini sangat menyedihkan. Pemikiran ini akan membuat dirinya cenderung berbuat sewenang-wenang. Lalu berbagai karma buruk pun tercipta. Dan segudang karma buruk akan berbuah pada kelahirannya mendatang. Sungguh kasihan. Padahal kehadiran kita kali ini di alam manusia justru untuk pelatihan atau penempaan. Karena hanya di alam manusia inilah kita punya kesempatan baik memperbaiki diri. Orang semacam ini juga sekaligus tidak percaya adanya alam halus, apalagi alam suci. Padahal tidak selalu yang tidak kelihatan itu berarti tidak ada. Sebut saja udara. Tanpa udara, tepatnya tanpa oksigen, manusia dalam hitungan menit akan mati. Sedangkan udara tidak kelihatan, tapi jelas ada. Pernah ada seorang anak muda yang iseng, suatu hari dia datang ke rumah teman wanitanya yang tinggal sendirian. Karena sudah akrab, dia punya kunci serap. Langsung masuk ke ruang tamu. Pacarnya belum pulang. Setelah agak lama menunggu, dia pun muncul niat iseng. Mau menakut-nakuti pacarnya. Lalu dia menarik sehelai kain putih yang sedang dijemur untuk membalut diri. Kemudian masuk ke dapur. Nah, ada beberapa buah tomat segar. Dia ambil tomat itu dan dihancurkan. Dia melihat ada sebuah cermin cukup besar di dapur. Lalu tomat merah yang sudah dihancurkan itu diusap berulang kali di wajahnya juga di badannya. Tapi baru saja selesai berdandan, dia sendiri saja merasa takut melihat dirinya yang seperti berlumuran darah dalam cermin. Wah, nggak jadi. Dia merasa tidak tega. Akhirnya dia pun batalkan niatnya yang iseng itu, buru-buru membersihkan diri. Setelah dia duduk kembali di ruang tamu, pacarnya pun sudah pulang. Dia sempat cerita kalau tadi dia punya niat iseng begini dan begini. Selesai cerita, pacarnya merasa ada satu hal yang ganjil. Diajaknya teman pria itu masuk ke dapur. Tadi kamu bilang mau dandan jadi hantu berdarah di depan cermin. Mana cerminnya? Di dapur saya nggak ada cermin kok. Nah loh, jadi yang dilihatnya itu tadi bukan dirinya dalam cermin. Lalu yang dilihatnya itu apa? Rupanya ada makhluk halus yang bermaksud berbaik hati, ingin memberi pelajaran kepada si anak muda ini bahwa jangan sembarangan menakut-nakuti orang. Sehingga yang dilihat anak muda ini bukanlah dirinya dalam cermin. Tapi, nah sudah sendiri tahu jawabannya. Maka jangan mengira tidak ada alam halus. Berikut ini sebuah kejadian di Malaysia. Lebih seru ya dengan dengar kejadian daripada teori. Suatu kali di sebuah rumah sakit umum yang cukup besar, hari sudah larut malam. Seorang dokter jaga yang sedang dinas malam hari, di lantai 4 hendak turun ke lantai bawah lewat lift. Dia sedang melewati sebuah koridor panjang untuk menuju pintu lift yang terletak di ujung lantai 4. Di situ sudah sangat sepi, tak ada siapa-siapa. Lift yang ditunggu-tunggu akhirnya turun dari lantai 5, lantai paling atas. Lift terbuka, tampak seorang ibu lanjut usia yang mengenakan baju pasien berdiri sendirian di dalam lift. Pak dokter ini masuk ke dalam lift dan mengulurkan jari kiri bermaksud pencet angka lantai 1. Kebetulan angka 1 sudah nyala. Mungkin oleh ibu yang berdiri di sebelah kanannya ini. Baru saja dokter hendak menarik tangannya, tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil yang juga mengenakan baju pasien, entah muncul dari mana, berlari-lari menuju lift. Dokter buru-buru pencet tanda tutup dan pintu lift pun berhasil ditutup persis sebelum anak kecil itu masuk ke dalam lift. Tiba-tiba ibu di sebelah dokter protes. Dok, mengapa tidak membiarkan anak itu masuk? Dia tidak boleh masuk. Loh, mengapa? Ibu tidak lihat? Ada label di pergelangan kaki kanannya.
anak itu bukan manusia, dia sudah meninggal. Perlahan-lahan ibu itu angkat kaki kanannya dan bertanya, "Maksud dokter label seperti ini?" Ya ampun. Jadi pasien yang satu lift sama dokter ini juga, ya, saya lupa apakah dokter itu langsung pingsan di tempat atau enggak. Yang jelas, saudara-saudara, ternyata alam manusia itu tidak sesepi yang kita bayangkan. Dalam ajaran Tantra, disebutkan bahwa setelah manusia meninggal, pada umumnya kesadaran orang tersebut akan memasuki sebuah alam yang disebut alam bardo. Setelah 49 hari, akan ditentukan ke 6 alam gati yang mana yang akan dituju sesuai karmanya. Selama 49 hari setelah meninggal, kesadaran orang tersebut terasa amat bingung, tidak berdaya. Bagi orang yang punya serada atau keyakinan dan tekun melatih diri atau beribadah selama dia masih hidup sebagai manusia, sudah jelas dia tidak mungkin terjerumus ke dalam 3 alam samsara, yaitu alam hewan yang berlaku hukum rimba, alam preta yang selalu kelaparan, dan alam neraka yang serba tersiksa. Andai kata karma baiknya cukup berbobot, maka dia akan terlahir di salah satu alam dewa yang bahagia, tapi masih belum abadi. Yang abadi itu nirwana. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kehidupan manusia itu bukan hanya satu kali saja, tapi punya kelanjutan dan kelanjutan. Dan tugas kita sendirilah yang menentukan arah kelanjutannya. Apabila orang yang semasa hidupnya kurang beribadah atau tidak ada bekal karma baik pada dirinya, maka selama 49 hari setelah dia meninggal, sangat dibutuhkan kemuliaan hati keluarganya yang dekat, ya, atau orang dekatnya, untuk melimpahkan jasa atau kirim doa pada dirinya. Kalau tidak, dia akan terombang-ambing ke alam rendah yang kondisinya amat sulit. Tak ada lagi orang yang bisa diandalkan untuk mohon bantuan. Sungguh kasihan. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. 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 Namo